Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teguh Nurul Huda dari jurusan Sejarah Peradaban Islam, Universitas Negeri Islam Imam Bonjol Padang. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu filologi. Filologi merupakan bidang ilmu yang sangat langka. Mungkin sebagian dari kita masyarakat Indonesia, khususnya mungkin kaum milenial, tidak pernah mengenal apa itu filologi, karena sesuatu yang jauh dari apa yang kita bayangkan pada masa sekarang ini tentang filologi itu. Filologi bergerak di bidang manuskrip, teks maupun naskah-naskah kuno yang usianya itu sudah mencapai ratusan tahun, paling sedikit itu mencapai puluhan tahun. Memang dikatakan maupun dinamakan sebagai naskah kuno apabila usianya itu sudah mencapai 50 tahun. Kalau belum mencapai 50 tahun, tidak bisa kita sebut sebagai naskah kuno. Seperti contoh naskah pidato Presiden Republik Indonesia kita yang pertama itu Insinyur Soekarno yang ditulis tangan ketika kemerdekaan Indonesia, itu boleh kita sebut sebagai naskah kuno. Tetapi yang telah diketik tidak bisa kita sebut sebagai naskah kuno karena itu batasannya. Tentu banyak yang orang ingin tahu apa sih itu filologi. Filologi berasal dari kata philos dan logos, yang berarti studi tentang buku-buku kuno, buku-buku yang ditulis dengan tulisan tangan. Sedangkan istilah dari filolog sendiri yaitu orang yang mengkaji maupun meneliti filologi tadi, baik itu manuskrip, teks yang ada di dalam naskah-naskah kuno itu sendiri. Dan istilah dari skriptorium merupakan tempat penyalinan maupun penyimpanan dari naskah-naskah kuno tadi. Biasanya itu disimpan di perpustakaan, di museum, di rumah gadang, di surau, dan tempat-tempat lainnya. Jadi filologi itu harus ada tulisan tangan. Kalau bukan tulisan tangan, tidak bisa kita sebut sebagai ilmu filologi. Seperti contoh buku tentang Hikayat Ismail, itu bisa kita lihat di situs internet. Ada di Leiden, perpustakaan Leiden, Universitas Leiden, yang ditulis dengan tangan, itu bercerita tentang Ismail Yatim. Jadi harus ada tulisan tangan dan harus ada di dalam naskah-naskah tulisan tangan. Itu mungkin yang banyak menyebabkan orang pada masa sekarang ini yang tidak mengerti, mungkin karena udah tulisan tangan, bahannya sudah kuno, hurufnya sudah kuno ataupun sudah tidak jelas lagi. Tetapi di dalam naskah-naskah kuno itu kita bisa mempelajari dan mengangkatnya pada masa sekarang ini. Jadi yang disebut dengan filologi adalah ilmu tentang naskah-naskah kuno, buku-buku yang ditulis dengan tulisan tangan. Untuk filologi sendiri haruslah tradisional, memang ditulis dengan tulisan tangan. Isinya itu berupa ide-ide, pemikiran-pemikiran dari nenek moyang bangsa Indonesia, nenek moyang kita, yang telah mereka tuliskan dan mereka wariskan kepada generasi selanjutnya. Ada juga yang dinyatakan dengan explicit atau disebut juga dengan ditulis dengan tulisan tangan. Tentu tidak dengan cetak seperti cetak batu atau disebut juga dengan litograf. Kalau cetak batu atau litograf itu berbeda periode dari periode tulisan tangan karena periodenya lebih muda dari periode tulisan tangan. Jadi nenek moyang kita bangsa Indonesia itu telah menuliskan dari berbagai macam aspek kehidupan, kemanusiaan, dan sosial dan lain sebagainya. Memang harus ditulis dengan tulisan tangan. Secara pasti pada waktu itu memang tradisional karena mereka menurunkannya secara turun-temurun. Dan naskah-naskah Indonesia sangat beragam dan sangat banyak dari segi bentuknya, dari segi bahannya. Ada dari kulit kayu pohon sae, dari lontar, dari palem, dan contohnya seperti naskah yang ada di Sumatera Utara, naskah Batak atau disebut juga dengan folding book atau buku lipat, itu bisa terbuat dari kulit kayu. Itu belum lagi dari bambu, dari lontar, dari rotan, dan selain dari kertas yang kita buat sendiri. Itu dari segi fisik bahannya, belum lagi dari isinya,
Isinya itu berupa tentang obat-obatan, tentang jimat, tentang ilmu pengetahuan, tentang astronomi, tentang astrologi, tentang dongeng, tentang mitologi, filsafat, keagamaan, bermacam-macam. Banyak sekali. Jadi nenek moyang Indonesia itu memang hebat-hebat dan pintar-pintar. Justru naskah-naskah Indonesia sendiri banyak disimpan di luar negeri, ada banyak juga yang disimpan di Indonesia. Semuanya itu ada di Leiden, itu belasan ribu banyaknya, di Perancis dan negara-negara lain. Kalau saja kita bisa melihat perbandingan berapa banyak yang telah dituliskan oleh nenek moyang kita bangsa Indonesia dengan hasil terbitannya, itu sangat jauh sekali, sangat sedikit sekali yang telah dihasilkan oleh para peneliti barat maupun peneliti Indonesia sendiri. Jadi kalau kita bisa memahami dengan baik dan benar, justru banyak hal-hal yang bisa kita pelajari dan kita angkat dan kemudian bermanfaat pada masa sekarang. Contohnya saja tadi astronomi, bagaimana waktu-waktu datangnya bulan puasa itu bisa menghitung waktu datangnya bulan puasa, itu semuanya ada di dalam naskah-naskah. Dan ada juga di daerah Bengkulu di sana, bagaimana seorang nelayan bisa memanen ikan teri pada waktu-waktu tertentu, itu semua ada dijelaskan di dalam naskah-naskah dan bagaimana cara mengaturnya. Tetapi pada masa sekarang ini justru banyak dari kita sebagai manusia, masyarakat Indonesia yang merusak alam, sehingga terjadi kesenjangan yang berlaku di masyarakat maupun dari naskah itu. Kalau saja kita bisa memahami dan mengangkat semuanya akan terlihat, karena ada hubungan yang keterkaitan yang sangat erat antara keduanya. Jadi kita sebagai generasi penerus, khususnya masyarakat Indonesia, marilah kita melihat pemikiran nenek moyang sendiri yang telah mereka tuliskan di dalam naskah-naskah itu. Karena pada masa penjajahan dahulu, orang-orang barat itu sudah berusaha untuk mengangkat maupun mengambil naskah-naskah milik Indonesia yang mereka bawa ke luar negeri, karena mereka tahu benar isinya sangat luar biasa sekali. Masih banyak yang bisa diangkat dan belum banyak yang mereka ketahui, dan itu sangat penting sekali kalau kita bisa mengangkatnya. Jadi kita sebagai masyarakat Indonesia janganlah terpesona maupun terpukau dengan dunia barat. Terpukaulah dengan hasil pemikiran nenek moyang kita sendiri, karena orang-orang barat itu berusaha untuk mengincar Indonesia, menginginkan budaya kita, budaya Indonesia, menginginkan hasil pemikiran dari nenek moyang kita bangsa Indonesia. Jangan sampai itu terjadi dan mereka dapatkan. Jadi kita sebagai generasi penerus haruslah kita bisa mempelajari dan mengangkat kembali dunia naskah dan ingin tahu tentang hasil pemikiran dari nenek moyang kita. Justru itu yang bermanfaat bagi kita sendiri, dan itulah yang nenek moyang kita tuliskan dan wariskan kepada kita sebagai generasi penerus, agar kita bisa mengambil pelajaran dari situ. Dan filologi ini adalah sebagai alat untuk bagi kita sebagai manusia untuk mengetahui informasi pesan yang telah disampaikan oleh nenek moyang kita yang mereka tuliskan di dalam naskah maupun manuskrip yang sudah lama. Karena filologi ini merupakan bidang yang sangat mulia sekali, agar kita sebagai masyarakat Indonesia maupun manusia untuk mengetahui informasi-informasi maupun pengetahuan yang telah nenek moyang kita sampaikan dan tuliskan melalui naskah maupun manuskrip. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, saya beritahu. Kalau ada kata yang salah maupun yang kurang, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.